Morning, Panda. Dara mengernyitkan dahi, setelah mengerjapkan pelan matanya lalu suara Pandu yang terdengar. Perlahan itu tersadar kalau saat ini berada di kamar Pandu, sudah menikah dan bukan lagi Perau 4N. Apalagi ia masih mengenakan selimut. Momen itu akan menjadi kenangan yang akan mereka ingat seumur hidup. Ini jam berapa? Dara menatap sekeliling kamar yang penerangannya masih berasal dari lampu. Gorden pintu balkon pun masih tertutup rapat. Pandu duduk di sofa dengan wajah segar dan rambut basah, bisa dipastikan kalau pria itu sudah mandi. Masih pagi, sayang, bisalah kita ibadah dulu. Dara menghela dan merengek mengatakan kalau ia masih belum sanggup jika Pandu memintanya lagi. Nyatanya Pandu malah terkekeh lalu mendekat ke ranjang. Maksud aku ibadah, benar-benar ibadah karena ini masih subuh. Kalau kamu mikirnya ibadah yang lain, aku sih ayo aja. Pandu menyingkap selimut membuat Dara menjerit, apalagi saat tubuhnya langsung digendong oleh Pandu. Mas, turunin. Pandu hanya tersenyum. Dara mengalungkan tangan di leher sang suami dan membenamkan wajah di dada bidang pria itu. Malu. Menurunkan tepat di bawah shower dan Pandu memutar keran sesuai dengan suhu yang diinginkan. Mandilah, aku tunggu di luar. Pandu tidak ikut bergabung, selain ia sudah lebih dulu membersihkan diri. Ia khawatir tidak sanggup hanya benar-benar mandi. Cukup lama Dara berada di guyuran air hangat, memastikan tubuhnya bersih. Ini si aku yang diseruduk. Aku dapat cuti berapa hari? Tanya Dara sambil duduk pelan di sofa tepat di samping Pandu, masih merasakan tidak nyaman di tubuhnya. Selamanya juga boleh. Mas, aku serius. Loh, aku lebih serius. Sekarang kamu naik jabatan dan tugasmu hanya ada dua, mencintaiku dan melayaniku. Penghasilanmu tidak terhingga, semua milikku tentu saja jadi milikmu. Maksudnya aku harus resign. Pandu menatap Dara dan mengelus kepala wanita itu, untuk saat ini dia tidak ingin mengekang dan membatasi apa yang akan dilakukan oleh istrinya selama masih dalam batas wajar dan tidak menyalahi kodrat. Aku tidak masalah kalau kamu ingin aktivitas, tapi dengan jam kerja shift, sepertinya tidak. Lalu, tunggu saja, aku akan bicarakan dengan David. Posisi apa yang tepat untukmu? Itu sih namanya nepotisme, sahut Dara dengan wajah cemberut dan menyandarkan punggungnya ke sofa. Tidak juga, karena aku masih ada hak di hotel itu dan bisa menyarankan siapa saja mengisi jabatan penting. Kamu pun sekarang pemegang saham, jadi tidak masalah. Tiba-tiba Dara malah terkekeh, membayangkan kalau ia akan menjadi atasan Leo atau jabatan mereka akan setara. Kamu, kenapa? Perasaan semalam yang diserang bagian bawah bukan kepala, kenapa mendadak aneh begini? Ungkap Pandu sambil menempelkan punggung tangannya di kening Dara seakan memastikan kalau wanita itu baik-baik saja. Apa sih mas? Dara menyingkirkan pelan tangan Pandu. Aku takut kamu gegar otak, apa mungkin ya aku menghentak terlalu keras? Cak, ngaco. Jadi, gimana? Kamu maunya gimana? Pandu lalu merebahkan tubuhnya dan menjadikan pangkuan Dara sebagai bantal. Tangan Dara mengusap pelan rambut Pandu yang agak panjang, membuat pria itu memejamkan mata menikmati sentuhan jemari istrinya. Mas, kita mau tinggal di sini seterusnya. Untuk sementara, kondisi papi belum memungkinkan aku tinggal. Tetap di sini atau pindah, ya lihat kondisi. Kamu tidak nyaman tinggal di sini. Bukan begitu, barang-barangku masih ada di kosan. Biar nanti ada yang bereskan dan antar ke sini. Kalau Harsa balik ke sini, ya kita yang pindah. Aku tidak mau ambil resiko dan kasih kesempatan untuk pasangan itu macam-macam. Mana tahu mereka sudah sadar, mas. Sadar dari mana? Kamu lihat Citra kemarin kayak gimana? Ah sudahlah, tidak usah ngomongin mereka. Mending kita diskusi hal yang lebih penting. Kali ini Pandu merubah posisinya menjadi terlentang bertatapan dengan Dara yang agak menatapnya. Diskusi apa? Nanti kita mau pakai gaya apa dan tangan kamu perlu diikat enggak? Bisa abis rambutku kalau tiap main ditarik-tarik. Mas, tegur Dara sambil mencubit perut Pandu. Apaan sih bahas kayak gitu? Semalam refleks jambak rambut kamu. Belum tentu berikutnya gitu lagi, mana tahu pindah ke leher kamu. Aku cekik. Kejam amat, sayangku. Ini penting dibahas, dalam rangka memproses bayi Panda. Jangan capek-capek. Kamu menggantikan posisiku bukan lagi pegawai hotel, ujar Pandu ketika mobil sudah berhenti di depan lobi Grand Season. Iya, sayang,
Tangan Dara gegas mendorong tubuh Pandu. Bukan menolak karena tidak suka, tapi di mobil itu bukan hanya mereka berdua. Jangan lupa, jam 1 kita ada janji dengan WO. Dara mengingatkan Pandu terkait jadwal mereka. Malam ini kita menginap di sini, kan? Iya. Dara meraih tangan Pandu dan mencium takzim dan dibalas dengan usapan di kepalanya. Jangan tebar pesona, kamu sudah jadi milikku, bisik Pandu dan Dara hanya tersenyum. Selalu begitu, posesif. Namun, Dara menyukainya karena bertanda Pandu sangat mencintai dirinya. Memastikan istrinya sudah keluar dari mobil dan memasuki hotel, Pandu menginstruksikan supirnya untuk kembali melaju. Setelah menikah, pria itu menggunakan supir pribadi sekaligus asistennya. Bahkan menolak sekretaris yang ditawarkan oleh Surya. Dengan ketampanan dan jabatannya, tentu saja banyak perempuan yang sangat berminat dan Pandu berusaha menutup celah tersebut. Dara tetap beraktivitas di hotel, menggantikan posisi Pandu sebagai salah satu direksi, lebih tinggi dari David dan Leo. Saat awal menjabat, sempat ada kecanggungan karena Leo dan David yang sempat meminta maaf jika sebelumnya terlalu keras saat mengarahkan pekerjaan Dara. Juga rekan-rekan kerja lainnya bergantian menemuinya untuk minta maaf kalau selama ini pernah bersikap tidak hormat. Tentu saja karena takut Dara menyimpan dendam lalu berimbas pada kelanjutan status pekerjaan mereka. Memasuki lobi, mulai dari petugas keamanan, resepsionis dan pegawai yang berpapasan dengannya menganggukkan kepala dan menyapa. Sebenarnya Dara enggan memanfaatkan statusnya sebagai istri Pandu mendapatkan jabatan saat ini, tapi Pandu ingin konsen dengan Mahendra Group dan dia butuh Dara menggantikannya untuk sementara. Hanya sementara, karena jika ada calon bayi Panda tentu saja Dara akan diminta fokus sebagai istri dan ibu bagi Panda Junior. Morning, Nyonya Mahendra. Dara mencebik pelan, mendengar sapaan Vio. Bukannya kamu shift malam? Tanya Dara penasaran dengan Vio yang masih ada di hotel, seharusnya sudah pulang. Wanita itu menggantikan posisinya menjadi asisten Leo. Tunggu jemputan, sahut Vio dan Dara hanya mengangguk pelan. Kamu serius dengan Om Kenny? Seriuslah, biar kata umur kita agak jauh dan sudah duda. Nggak masalah sih, yang penting setia, tanggung jawab dan pengalaman, jawab Vio agak berbisik lalu terkekeh. Lo paham maksud gue, kan? Tahu ah, cepat minta dihalalin dong. Iya bawel, minggu depan, dia mau ajak bunda lo temui orang tua gue. Ah, syukurlah. Berarti kita jadi saudara ya? Nah, karena kita bersaudara, bisa dong kalau. Nggak bisa, baik. Dara gegas memasuki lift yang pintunya sudah terbuka, sempat melambaikan tangan pada Vio saat pintu kembali menutup. Asteris. Sangat sibuk, dua kata itu yang sekarang menyimpulkan kondisi Pandu. Bahkan janji menemui WO siang ini pun tidak bisa dihadiri karena ada pertemuan mendadak dengan klien. Tentu saja Dara memaklumi, sudah konsekuensi dari jabatan Pandu. Apalagi Jaya sudah pensiun dan benar-benar menyerahkan urusan kerajaan bisnisnya pada Surya dan Pandu. Urusan dengan WO hari ini mendiskusikan persiapan resepsi pernikahan mereka yang akan diadakan minggu depan. Meskipun sangat sibuk, Pandu tidak pernah mengabaikan Dara. Selalu memberi kabar dan menghubungi meski hanya menanyakan sedang apa atau mengingatkan untuk makan. Vitaminnya diminum ya. Pesan dari Pandu setelah mengingatkan untuk makan siang setengah jam yang lalu. Siap, Tuan Pandu, balas Dara. Tidak lama ada lagi balasan dari suaminya membuat Dara tersenyum dan wajahnya merona membayangkan hal yang akan dilakukan oleh Pandu. Jangan menggoda, sayang. Aku sedang kerja. Jadi ingat pertama kita bertemu, kamu panggil aku Tuan. Gemesin tahu nggak, jadi pengen gigit. Menjelang sore, sudah selesai dengan pekerjaannya Dara akan naik ke kamarnya. Kamar 2807 yang tidak diperuntukkan untuk tamu, melainkan khusus digunakan untuk Pandu dan Dara. Menurut Pandu, kamar itu sangat bersejarah bagi hubungan mereka. Jika tidak pulang ke rumah Jaya, mereka akan tinggal di kamar tersebut. Ada pesan masuk dari Surya yang menyampaikan kalau Bunda sedang kurang sehat. Tentu saja Dara khawatir dan gegas menghubungi Bunda. Tidak ada jawaban, ia pun meninggalkan hotel menuju kediaman Jaya diantar oleh supir hotel. Sempat memberi kabar pada Pandu saat dalam perjalanan. Tadi pagi, ia memang tidak melihat Kemala saat sarapan. Bukan hanya Kemala, tapi juga Surya. Berpikir kalau orang tuanya sudah berangkat lebih awal karena kesibukan mereka, tiba di rumah, Dara gegas menuju kamar Bunda.
Bunda, ucap Dara ketika melewati ruang makan. Ada Kemala di sana juga, Citra. Bunda sakit, tanya Dara duduk di samping Bunda. Hanya sakit kepala, sepertinya tekanan darah Bunda naik lagi. Bun, butik serahkan saja ke yang lain. Bunda hanya memantau saja, tidak perlu tiap hari ke sana. Iya, sudah 2 hari ini Bunda di rumah. Justru karena itu, mungkin tubuh Bunda kaget. Biasa aktivitas sekarang malah banyak diam. Dara menatap hidangan di hadapannya dan Citra yang sibuk menikmati. Bunda makan ini, tanya Dara menunjuk hidangan di hadapannya. Ada beberapa menu dengan lemak dan kandungan kolesterol. Bukan sayang, ini Citra yang mau. Bunda hanya makan itu, tunjuk Kemala pada mangkuk salad. Nggak usah protes, aku lagi pengen makanan rumahan. Masak sendiri nggak bisa, Mas Harsa kadang masak tapi rasanya asin kadang hambar. Beli mahal dan boros, tutur Citra lalu menarik mangkuk berisi sup iga yang tinggal separuh. Kamu kalau pengen minta bibi ambilkan, yang ini punyaku. Serius kamu yang habiskan ini semua? Banyak banget, nggak takut sakit perut? Enggak lah, yang pengen bukan aku doang, tapi kecebongnya Mas Harsa. Citra, tidak boleh bicara begitu, tegur Kemala. Dia sedang hamil, kayaknya ngidam makan ini semua. Biarkan saja, namanya juga orang hamil, ungkap Kemala. Ah, kenyang Bun, ayam bakarnya dibungkus aja untuk Mas Harsa. Citra mengusap perutnya. Melihat Kemala yang perhatian pada Citra karena sedang hamil, Dara terdiam dan membayangkan kalau dia juga mengandung seperti Citra. Mengandung bayi panda. Dara, tegur Kemala. Iya Bun, kok melamun? Tanya Kemala dan Dara hanya menggeleng pelan. Kamu makan ya, biar Bunda ambilkan. Tidak usah Bun, Bunda istirahat ya, Citra udah selesai makan kok. Aku antar ke kamar. Iya Bun, aku juga mau pulang, seru Citra. Setelah memastikan Kemala sudah kembali ke kamar, Dara pun pamit. Supirnya masih menunggu, malam ini dia memang akan menginap di hotel. Tidak menemui Jaya karena pria itu sedang berada di luar kota, menikmati masa pensiunnya. Panda, sayang, aku di sini, ujar Dara dari dalam toilet. Pandu yang baru datang menyusul ke toilet, memeluk wanita itu dari belakang dan menghirup dalam-dalam aroma tubuh istrinya. Mas, mandi dulu dong, titah Dara yang baru selesai menggosok gigi. Abis mandi mau ngapain? Tidurlah, katanya aku nggak boleh capek. Banyak istirahat, jawab Dara lalu berbalik dan kini berhadapan dengan sang suami. Masa langsung tidur? Dara terkekeh lalu menepuk pelan dat 4 suaminya. Mandi, titahnya lagi, aroma kamu nggak enak, wanginya udah aneh. Dara meninggalkan Pandu yang masih terpaku. Aneh, gumam pria itu lalu hendak mengekor, tapi urung karena Dara berteriak memintanya membersihkan diri atau tidur di balkon. Tidak lama, Pandu keluar dari toilet hanya mengenakan handuk melilit di pinggangnya. Menghampiri Dara yang duduk bersandar pada headboard sambil menonton TV. Sayang, aku sudah mandi nih. Kemari. Dara menepuk area di sampingnya, agar Pandu mendekat. Tadi aku pulang, lihat kondisi Bunda. Ah, iya, bagaimana kondisinya? Hanya sakit kepala dan sudah baikan. Ada Citra juga di sana dan dia sedang hamil. Lalu, tanya Pandu merangkul bahu Dara dan meraih tubuh itu ke dalam pelukannya. Ia tidak peduli dengan keadaan Citra karena bukan urusannya. Aku juga mau seperti Citra. Maksudnya, mau. Pandu menjeda kalimatnya, khawatir salah dengan ucapannya dan malah menyinggung perasaan Dara. Hamil, Mas. Mungkin nggak kalau aku bisa cepat hamil seperti Citra. Sayang, masalah itu ada campur tangan Tuhan. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Lagi pula baru 2 bulan kita menikah. Iya juga sih. Tangan Dara mengusap dat 4 Pandu tanpa sadar.